Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti kebaktian online dengan tema Bersaksi tentang Karya Allah yang Besar. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, persembahan dapat Bapak Ibu dan juga saudara-saudara masukkan dalam amplop dengan ditulis tanggal pelaksanaan ibadah dan kemudian dapat dikumpulkan ketika ibadah sudah berjalan normal kembali. Atau dapat juga melalui transfer ke rekening sebagaimana sudah disampaikan melalui WA Center. Majelis gereja juga menyediakan kotak persembahan yang diletakkan di teras pintu samping gereja di belakang pos keamanan. Yang kedua, petugas pendukung kebaktian hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Pelayan firman oleh Bapak Daru Marhendi, calon pendeta GKJ Bandung. Primus oleh Bapak Anton. Berita gereja oleh saya, Saudari Devi Carolina Dewana. Pengiring oleh Saudara Patria. Pemandu nyanyian jemaat oleh Saudara Gigi dan Saudara Wulan. Persembahan pujian oleh Angel Voice. LCD oleh Saudara Aldwin. Sound system oleh tim multimedia GKJ Bandung. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk berita gereja selengkapnya dapat dibaca pada berita gereja yang telah disampaikan melalui WA Center. Majelis gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam kebaktian. Jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema kita adalah bersaksi tentang karya Allah yang besar. Dengan tema ini, kita melihat karya Allah yang begitu agung dan indah dalam hidup kita. Sungguh, karya itu harus menjadi sumber kesaksian dalam hidup kita. Marilah kita mengawali ibadah pada hari ini dengan bersama memujikan PKJ 11, Inilah Hari Minggu. Jemaat yang terkasih, marilah kita beribadah. Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah Minggu Paskah kelima kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, marilah bersama kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari NKB 179 bait yang pertama.
Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajarkan kepada kita hukum kasih. Sebagaimana dituliskan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyadari bahwa hari-hari ini kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang tidak mudah. Di dalam krisis kemanusiaan akibat pandemi corona, kita bersama melihat bahwa mengasihi sesama menjadi panggilan, tetapi pada saat yang sama nampaknya itu juga begitu sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kita semua untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memohon kasih dan pengampunan-Mu. Karena di dalam kehidupan kami menyadari bahwa hidup kami belum sepenuhnya dapat melakukan perintah-Mu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami dan mengasihi sesama kami. Tuhan, ampunilah kami, dan biarkanlah Tuhan kami boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dan oleh karena itu, bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sepenuh hati, terimalah berita anugerah menurut Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Mari kita menyambutnya dengan nyanyian syukur dari NKB 213 ayat yang pertama, kita sudah ditebus olehnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kita dan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Tiba bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini marilah kita memulai dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika kami memiliki kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu di sekitar firman Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari ini Bapa, kami memohon karunia Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam perenungan kami bersama di pagi hari ini akan kebenaran firman Tuhan, kami dapat dibukakan
dan dapat juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sertalah dengan kami semua Tuhan, hamba-Mu di tempat ini yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat Tuhan. Biarkanlah kami bertumbuh bersama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan dibacakan menurut Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudaraku dan anak-anak di rumah,
Pada hari Minggu Paskah kelima ini, kita bersyukur kembali bila mana kita bersama boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah kisah di mana Yesus bersama dengan para murid sedang duduk makan pada perjamuan yang terakhir. Pada saat itu Tuhan bercakap dengan para muridnya. Kisah ini dimulai sesungguhnya dari bagian sebelumnya, yaitu pada pasal 13 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada muridnya, mempersiapkan para muridnya bahwa Ia sebentar lagi tidak akan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid begitu gelisah pada saat itu. Maka Tuhan memulai dengan ungkapan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus memberitahu kepada para murid kemana Ia akan pergi. Tetapi pada bagian ini sesungguhnya ada satu hal yang juga penting, bahwa bukan hanya kemana Ia pergi, tetapi mengapa Ia pergi. Tuhan mengatakan kepada para murid bahwa Ia memang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, di rumah Bapanya. Bapak Ibu, ungkapan ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Bagaimana kita kemudian mempersiapkan hidup kita ketika kita tahu bahwa kehidupan kita ini sementara? Ya, seringkali kita berpikir sebaiknya tentang akhir dari hidup tidak perlu dibicarakan, betul ya? Kadang tidak nyaman bahwa mengapa kita memikirkan akhir dari kehidupan. Tetapi cara terbaik untuk mempersiapkan kematian dan akhir dari hidup adalah dengan membicarakannya. Karena dengan demikian kita bersiap dan kita melihat lagi hidup kita untuk memiliki kehidupan yang sepenuhnya. Seperti apakah kehidupan yang sepenuhnya itu? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada percakapan malam hari itu nampaknya Thomas dan Filipus belum begitu jelas tentang apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Kita menangkap di sana Thomas mewakili teman-temannya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas masih bingung. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tetapi menjadi menarik karena dengan keraguan dan kebimbangan Thomas itu, Tuhan Yesus kemudian menjawabnya dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini menjadi penting. Tidak ada seorang pun yang pernah datang kepada Bapa, karena Bapa kita begitu mulia. Hanya melalui putranya yang turun menjadi manusia, kita mengenal jalan kepada Bapa. Dan itulah kehidupan kita yang sepenuhnya ketika kita mengenal dan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus
sekali lagi mengajak para muridnya untuk melihat kehidupannya. Karena di dalam dia, di dalam dirinya, kita akan bertemu dengan Bapa. Kita akan mengenal Bapa kita. Karena hanya di dalam pokok anggur yang benar itu, kehidupan kita akan berbuah. Disinilah kita belajar setidaknya 2 hal di dalam menjalani hidup kita saat ini. Hal yang pertama, marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang berpengharapan. Saat ini ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada para murid malam itu, Ia pun sedang berbicara dengan kita. Bahwa ada sebuah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita bersaksi tentang karya Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita dengan cara kita hidup dalam pengharapan. Jadi jangan takut, jangan bimbang di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, mari kita kerjakan misi Allah yang dipercayakan pada kita. Kita telah melihat kehidupan Tuhan Yesus. Kita telah melihat pekerjaan-pekerjaan tangannya. Bahkan Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Bapak Ibu, selamat mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan mintalah kepada Dia apa yang diperlukan di dalam pelayanan itu. Maka Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus akan mencukupkan dan memberikan kepada kita. Selamat bergumul di dalam kehidupan, selamat berjalan di dalam iman. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita saksikan persembahan pujian dari Angel Voice.
Terima kasih kepada Angel Voice atas pujian yang indah bagi Tuhan. Jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena di dalam kasih setiamu kami memiliki kehidupan. Dan biarkanlah kami menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Saksi dari karya penebusan yang berdampak luar biasa bagi hidup kami. Dan juga kami rindukan bagi orang di sekitar kami. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami datang kepada Bapa dalam doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan masyarakat kami yang saat ini bergulat dengan COVID-19. Kami berdoa untuk setiap orang yang terjangkit COVID-19. Kami mohon kasih dan kuasa Tuhan untuk pemulihan. Kami berdoa untuk keluarga pasien, kiranya mereka dapat memelihara kesehatan dan tetap dikuatkan dalam Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, non-medis, dan semua perangkat pemerintah yang mendukung dari upaya-upaya penanganan dan pengendalian virus COVID-19 ini. Tuhan, mohon kekuatan, mohon hikmat. Biarkanlah melalui usaha-usaha dan tangan mereka, kasih Tuhan dinyatakan, pemeliharaan Tuhan berlangsung atas kami. Kami mohon Tuhan bagi bangsa ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik masa-masa yang berat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Kami berdoa agar gerejamu menjadi sarana untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pengurus komisi bebadan yang ada. Biarkanlah kami boleh satu hati dan sepelayanan. Sehingga di dalamnya kami boleh menawarkan kepada dunia dan kepada jemaat Tuhan sukacita yang kami miliki di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami, untuk Pak Pendeta yang ada di gerejamu ini. Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu, Bapak Pendeta Yohan Purwanto, kiranya Tuhan menyertai mereka bersama dengan keluarga mereka dalam pelayanan mereka bersama jemaat-Mu Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi cahaya di dalam persekutuan kami yang akan menolong kami, menguatkan kami, menopang kami. Tuhan, terima kasih juga untuk berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat rezeki bagi setiap jemaat Tuhan. Biarkanlah masa-masa ini mereka tetap dicukupkan, memiliki bahan makanan, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan dalam masa pemulihan.
Kiranya Bapa, Engkau berserta dengan kami semua. Biarkanlah Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan melalui keluarga yang mendampingi, melalui sanak saudara dan teman. Biarkanlah kasih Tuhan dinyatakan atas mereka. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu bagi kami saat ini. Dan biarkanlah doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adapun yang menjadi nats persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 6, tepatnya ayat ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Untuk mengiringi persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian persembahan yang diambil dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk semua peristiwa yang sudah boleh kami lalui hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, bahkan tiap menit. Kami yakin dan percaya Tuhan, pernyataan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Tiba saatnya untuk kami boleh membawa persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berkat yang berlipat kali ganda untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk semua pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mas Daru yang sudah menyampaikan firman. Biarlah semakin hari Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan gembira bersaksi tentang kasih dan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.